yang banyak mungkin tidak diketahui orang dan jarang muncul, yaitu keberadaan NII KW 9 yang kemudian mereka mendirikan pesantren. Jadi yang menjadi persoalan yaitu adalah NII KW 9-nya. Kok ada NII sesat? Padahal dari namanya saja kan Negara Islam Indonesia. Nanti kita akan mengetahui bahwa NII yang satu ini memang NII gadungan, bukan NII yang sesungguhnya, bukan NII DITI Kartosuwiryo. Justru yang membentuk kelompok ini adalah mereka yang mengkhianati NII. Tambah bingung kan ya? Ya. Memang saya hadir sekarang untuk menjelaskan, mudah-mudahan kebingungan itu bukan untuk nambah bingung. Pertama yang ingin saya tekankan adalah seperti polemik yang terjadi sekarang ini di masyarakat. Ada juga pihak yang membela. Sebagian menganggap ini sesat, sebagian lagi menganggap tidak sesat. Bahkan sebagian lagi mengatakan, apa hak kalian menyatakan bahwa satu aliran itu aliran sesat? Bukan hanya dalam urusan NII gadungan ini saja, sebenarnya seringkali ketika kita menyatakan ini aliran atau faham ini sesat, selalu muncul pertanyaan seperti itu, apa hak kalian? Dan kita perlu melihat itu pertanyaan itu muncul dari siapa. Sangat mungkin pertanyaan itu muncul dari orang-orang sesat, Pak. Jadi orang-orang sesat itu juga sebenarnya tidak ingin disesatkan, Pak. Jadi mereka ingin sesat tapi tidak ingin disebut sesat. Saya sering mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang punya hak untuk menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang ini sesat. Tidak ada. Yang berhak menyatakan sesat dan tidak sesat itu hanya Allah. Jangankan seseorang, apakah dia ustadz, ulama, kiai, Nabi saja nggak punya hak. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kami, kata Rasul, kecuali hanya sekedar menyampaikan. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya sama, fungsi ulama itu hanya sekedar menyampaikan. Karenanya kalau kita perhatikan nanti ketika ulama, ambillah contoh kalau di kitab majelis ulama misalnya, mengeluarkan fatwa tentang paham sesat, ajaran sesat, itu pasti didahului dengan menimbang, memperhatikan Quran surat Anu ayat sekian, Quran surat Anu ayat sekian, Quran surat Anu ayat sekian, hadis-hadis Rasulullah 1, 2, 3, bahwa paham semacam ini sesat. Cek Allah, bukan cek ulama.
Jadi harus dipahami gitu ya. Makanya kalau nanti ada orang mengatakan, kenapa ini sesat? Anda siapa? Harus kita tanya. Anda seorang Muslim. Kalau dia Muslim, Anda berbicara menurut pemikiran Anda atau berdasarkan Quran dan Sunnah. Kudu puguh heula itu. Ya, kalau berbicara berdasarkan Quran dan Sunnah, ayo kita bicara. Tapi kalau berbicara menurut perasaan dan pemikiran itu, menurut perasaan saya mah, itu susah tuh. Menurut pemikiran saya, makanya suatu ketika diriwayatkan pernah Rasulullah SAW di hadapan para sahabat membuat garis lurus, Pak, satu garis lurus di atas padang pasir ya, di atas pasir dibuat garis lurus. Setelah itu beliau membuat lagi garis-garis banyak itu, yang ke samping itu ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu. Para sahabat belum paham ini kemana arahnya maksud Rasul itu. Beliau membuat satu garis lurus, lalu buat lagi ada sekian garis. Ternyata setelah itu beliau membaca Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Nah, maksudnya yang garis lurus itu. Maka fattabi'uhu, ikutilah jalan itu, jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabili, sebab kalau kamu menempuh jalan-jalan yang lain itu, maka kamu akan meninggalkan jalan yang sesungguhnya, sesat. Jadi Allah ingin menyatakan jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu hanya satu. Semua jalan kehidupan yang berbeda dengan jalan yang satu itu sesat. Jalan yang satu yang dimaksud garis lurus itu adalah Al-Quran dan Sunnah, di mana menjelang akhir hayatnya itu Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitabullah wa sunnat rasulih. Saya akan wariskan kepada kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafannya, pengertian di balik ini, kalau ada seorang menempuh jalan kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesat. Itulah sebabnya Allah sengaja menjadikan syarat untuk sahnya sholat kita itu membaca surat Al-Fatihah, di mana setiap hari minimal kita 17 kali dalam sholat fardu berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang sesuai kehidupan dengan Quran dan Sunnah, bukan jalan mereka orang-orang yang sesat, yang dimurkai oleh Allah, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Karena itu sebenarnya bagi orang yang memahami ajaran Islam, memahami Quran dan Sunnah, ya tentu dengan mudah bisa memahami mana yang sesat, mana yang bukan itu.
Nah, itu salah satu fungsi Al-Quran adalah di samping hudan linnas wa bayyinatin minal huda, fungsi yang lainnya adalah Al-Furqan. Di Al-Baqarah 185 itu ya. Apa Al-Furqan itu? Pemisah, pembeda. Di mana Allah di dalam Al-Quran itu akan menjelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar, ini halal, ini haram, ini mukmin, ini kafir, ini benar, ini sesat gitu. Jadi kalau Allah menyatakan Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Lalu ada orang yang berkeyakinan Allah tidak esa misalnya. Allah beranak, diperanakan, sesat tidak? Sesat. Karena sudah bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Kalau Allah menyatakan bahwa mencuri itu haram, lalu ada yang mengatakan mencuri itu halal, sesat tidak? Sesat. Kan mudah sebenarnya. Jadi tinggal lihat saja ajarannya. Dari ajaran itu sudah sangat jelas sesat tidaknya itu. Nah, di Indonesia ini khususnya di Jawa Barat banyak sekali aliran-aliran sesat itu. Nah, kita sebut di aliran sesat itu sebenarnya semua yang di luar Islam itu ya sesat. Cuman yang menjadi kepedulian kita itu mereka yang sesat tetapi membawa nama Islam. Itu di Jawa Barat itu tercatat ada lebih dari 250 aliran sesat. 90%-nya itu memakai nama Islam. Beunghar Jawa Barat urusan aliran sesat mah. Kenapa? Nah, pertanyaannya itu kenapa? Kenapa kok numpuknya di Jawa Barat? Jawa Barat itu diyakini oleh semua pihak pusat pergerakan Islam. Pusat pergerakan Islam terkuat itu Jawa Barat. Karena itu yang ingin merusak Islam, maka mereka berpusat di Jawa Barat. Kristenisasi ini yang paling luar biasa di Jawa Barat. Dulu kita pernah mencoba menangani kristenisasi di Jawa Barat. Itu kita temukan ada 90 titik rawan kristenisasi di Jawa Barat. Mereka berkeyakinan kalau Jawa Barat berhasil dikristenkan, Indonesia tinggal nunggu waktu. Maka aliran-aliran sesat juga numpuknya di sini, Pak. Mereka punya keyakinan yang sama. Kalau Jawa Barat berhasil, maka Indonesia tinggal tunggu waktu saja. Nah, 250 aliran sesat itu malah saya dapatkan dulu datanya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sekarang mungkin udah nambah lagi, Pak. Termasuk dulu belum ada itu daftar ya, waktu saya terima itu NI KW 9 itu. Kalau MUI menyebut sekitar 280, Pak. Apa mereka masih eksis? Tidak semuanya masih eksis, Pak. Ada juga sebenarnya yang cuman ganti-ganti nama, Pak. Ada eta-eta kene. Dulu ada yang namanya Islam murni. Untuk meyakinkan pada umat Islam yang ingin mereka sesatkan itu bahwa dari semua ajaran Islam yang ada, merekalah yang paling murni. Maka namanya pun Islam murni. Anggotanya dengan bangga memakai lencana itu, KIHA, singkatan dari Quran Hadis, untuk meyakinkan merekalah orang yang paling taat pada Quran dan Hadis. Mereka namakan juga mereka Darul Hadis.
Pimpinannya di Jawa Barat itu tinggalnya di Jalan Sederhana itu, daerah Cipaganti, namanya Pak Wahyu. Wahyu itu Wahyu yang di sini mah soleh pisan. Tuh ngaran lagi halus Wahyu. Masjid, punya masjid, Pak. Masjidnya di Jalan Bijaksana itu pusatnya itu. Kalau dari Waspada itu nyebrang Sederhana, masuk Jalan Bijaksana, kira-kira berapa meter belok kiri. Nah, itu ada masjidnya itu. Meletus G30 SPKI tahun 65, kalau nggak salah 66. Pak Wahyu dengan 2 tokoh PKI lainnya ditangkap. Ternyata gembong PKI. Gembong PKI. Tapi nama organisasinya Islam Murni. Hati-hati, Pak. Salah satu ajaran sesat mereka itu jemaahnya tidak boleh mempelajari Islam dari kelompok lain, dari ulama lain. Bahkan hadis pun harus dari hadis yang dipergunakan oleh imamnya. Hebatnya lagi, Pak, waktu itu jilbab belum memasyarakat. Mereka yang paling pertama wanitanya memakai jilbab. Dengan celana laki-lakinya singkrang. Mereka yang paling pertama, Pak, untuk meyakinkan itu. Sekarang pimpinannya itu sedang juga diadukan. Pimpinan yang di Kediri itu dengan nama lain. Sekarang juga sudah diajukan ke Kabariskim. Nah, biasanya aliran-aliran sesat yang bisa bertahan itu adalah hanya aliran-aliran sesat yang diciptakan oleh sebuah kekuatan. Ya, tentu kekuatan yang ingin merusak Islam, menghancurkan Islam. Ya, selama yang menciptakannya masih kuat, masih eksis, ya pasti itu akan dipertahankan. Ambil contoh misalnya aliran sesat yang tertua, aliran sesat yang paling tua. Apa itu? Syiah. Itu umurnya hampir sama dengan umur Islam. Aliran yang muncul tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Kalau menurut sejarah yang diungkap dalam buku Majelis Ulama Indonesia, ya ada yang mengatakan pertama kali muncul di zaman Khalifah Utsman, ada yang mengatakan di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ini paling tertua ini. Kok bisa bertahan sampai berabad-abad? Lah yang menciptakannya masih eksis, Yahudi. Ahmadiyah, nah, kau bisa bertahan. Lah yang menciptakannya kolonialisme Inggris, ya mereka pertahankan sampai sekarang. Termasuk Az-Zaitun. Ini ciptaan, Pak. Nah, nantilah kita jelaskan itu. Jadi yang bisa bertahan itu yang diciptakan. Selama yang menciptakannya itu mempertahankan, ya akan bertahan. Kalau dia masih punya kekuatan. Kecuali kalau yang menciptakannya itu sudah mulai lemah. Nah, ya kondisinya seperti sekarang. Tapi kalau misalnya aliran sesat itu hasil buah lamunan misalnya, itu malila umurnya.
Dulu misalnya di Bandung itu ada tukang cukur. Jadi suatu hari meureun meh teh nggak ada yang bercukur pada dia, meureun ngalamun itu. Itu nepi ka iraha saya jadi tukang cukur. Kayaknya besoknya dia mengaku nabi. Besok jadi nabi lah gitu. Aku nabi ya. Ya itu nggak lama umurnya kan, diciduk terus di tekean setik-setik sadar gitu ya. Dan yang mengaku nabi itu menurut catatan kita yang paling banyak itu di Garut, Pak. Ting naon ari orang Garut yang dihayang-hayang ting jadi nabi gitu. Sudah tiga orang yang ngaku nabi itu di Garut itu. Sehingga akhirnya ada orang yang mungkin dia mau ngaku nabi dia moal payu geus loba teuing nu ngaku. Akhirnya dia ngaku Tuhan. Garut tahu? Garut. Kreatif pisan orang Garut. Aku Tuhan. Itu namanya ulo. Dan sudah banyak pengikutnya itu. Biasanya dia kalau di dalam suatu pertemuan kayak begini, dia duduk di tempat yang tinggi, sila si Tuhan ulo itu. Lalu yang hamba-hambanya bukan pengikut ya hamba, daima Tuhan. Hambanya duduk di bawah itu, sila juga. Lalu mereka berzikir. Salah satu bentuk zikirnya itu adalah La ilaha illa ulo, La ilaha illa ulo. Tidak ada Tuhan kecuali ulo. Nah, si ulo nak jadi dulu saya minta itu kepada para pemuda di FU, cik teangan tak si ulo. Pergi anak-anak ke Garut. Seperti biasa kita koordinasi dengan aparat. Lalu anak-anak kemudian telepon saya. Pak, katanya menurut aparat Tuhan Ulo sedang ada di Bandung. Ya sudah, susul saya bilang. Susul sampai ketemu. Akhirnya ketemu Pak. Sedang dirawat di Riau 11. Gelo, Pak. Tapi hebat nanti nu gelo di orang mah bisa loba pengikutnya, Pak. Nah, ini bahayanya ini ya, kita umat Islam itu banyak yang awam gitu. Nu gelo bisa loba pengikutnya. Jadi biasanya yang seperti ini nggak bertahan lama, Pak. Dulu ada Lia Eden. Suatu kali dia ketemu dengan teing jurik di mana gitu. Lalu jurik itu dianggap malaikat Jibril. Lalu dia udahlah paham ajaran itu para ruguh itu dari barotakan semua kan itu. Kan nggak lama juga yang begitu. Jadi yang lama itu, yang bertahan lama itu yang diciptakan. Termasuk ini Pak, NI KW9 Al-Zaitun itu. Kenapa bisa bertahan 30 tahun padahal ajarannya sesat itu? Berapa banyak korbannya selama ini gitu. Jadi cerita Al-Zaitun ini cerita lama Pak. Dulu kami di Forum Ulama Umat Indonesia yang kebetulan saya pimpin sampai sekarang. Kitalah mungkin termasuk yang pertama membongkar kesesatan NI KW9 Al-Zaitun ini. Berawal dari kita kedatangan para korban. Satu demi satu itu datang mengadu sebagai korban NII KW9.
Jadi NI itu singkatan Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9. KW-nya itu Komandemen Wilayah. Jadi jangan dibayangkan hanya sebuah pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Ini sebuah negara, Pak. Nah, sebuah negara berarti mereka punya pemerintahan dan wilayah dan rakyat. Lah yang mengadu kepada kita pertama itu kebanyakan adalah dari rakyatnya. Rakyatnya yang ada di daerah terutama Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Dan rakyatnya itu ya terdiri dari ada karyawan, buruh, mahasiswa. Makin hari makin banyak yang mengadu. Akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia membentuk tim investigasi. Kita beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat. Maka bekerjalah berbulan-bulan kita menampung pengaduan-pengaduan dari para korban dan mencari bukti-bukti. Setelah berbulan-bulan kayaknya kita mengeluarkan fatwa. Ada 9 ajaran sesat mereka pada waktu itu tahun 2001, 22 tahun yang lalu ini cerita ini. Ada 9 ajaran sesat mereka itu. Yang pertama, mereka mengajarkan, NI KW 9 ini mengajarkan setiap orang di luar kelompok mereka kafir. Ya termasuk orang tua. Karena kafir maka halal darahnya. Jadi kita semua ini kafir dan halal darah kita. Yang muslim itu cuma mereka, Pak. Jadi 7 miliar manusia di dunia ini semuanya kafir kecuali mereka kan dosa seberapa itu jumlahnya. Yang ini ajaran pertama yang kita jelas sesat kan itu. Hadis Rasul mengatakan, jika seorang menuduh orang lain itu kafir dan tidak terbukti kekafirannya, maka kekafiran kembali kepada yang melemparkan tuduhan. Jadi kalau mereka menuduh kita kafir dan kita tidak terbukti kekafiran, maka mereka yang kafir, kata Rasul kan begitu. Yang kedua, mereka masih menganggap pada waktu itu bahwa berzina itu dosa. Hanya dosa zina itu bisa ditebus dengan membayar uang, denda. Jadi setiap orang yang berzina tinggal bayar denda. Nah, dendanya itu besarnya ditetapkan oleh negara. Jadi dulu pertama di tahun 2001 negara menetapkan untuk menebus dosa zina itu 200.000. 200.000. Jadi kalau dia misalnya si anggota NI KW 9 itu warga negara NI KW 9 itu berzina, nah tinggal dia menemui pemimpinnya. Pemimpinnya itu sudah ada di tingkat seperti kita, ada tingkat lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri, sampai presiden. Tingkatan-tingkatan ini mereka sebut dengan nama bukan lurah camat, tapi dengan nama nabi. Saya lupa lagi, harus buka lagi itu dokumen 22 tahun yang lalu. Lurah itu apa itu? Kalau nggak salah Ibrahim itu ya. Nanti ada Musa, camat itu apa gitu. Jadi kalau dia warga negara biasa tinggal lapor saja kepada lurahnya, Pak Lurah atau ya pimpinnya yang paling dekat dengan dia. Saya baru zina, bayar 200.000. Bayar 200.000. Ya sudah, sok zina di kadinya.
Jadi sudah bebas dosa zina itu dengan bayar 200.000 itu. Ini 200.000 itu dia harus bayar kalau dia berzina dengan wanita, misalnya kalau dia laki-laki dengan wanita di luar kelompok NI KW9 ya. Ini tolong dicatat ya, kalau saya sebut NI itu NI KW9 ya, alias NI gadungan. Tapi kalau si pria itu misalnya berzina dengan sesama warga negaranya, kan kalau dia berzina dengan wanita di luar NI KW9 berarti dia berzina dengan orang kafir. Kalau dia berzina dengan sesama NI, oh bukan bebas Pak, malah lebih mahal. Dendanya 250.000, jadi lebih mahal 50.000 Pak. Nah, dengan sesama ini jadi mahal. Ya jadi berzina dengan sesama muslim. Cek manehna. Dan bukan itu sebenarnya alasannya kalau menurut para korban itu. Kalau dia berzina dengan wanita di luar kelompok, lalu terjadi misalnya kehamilan, kan gampang, tinggal ditinggalkan selesai. Tapi kalau berzina dengan sesama kelompok jadi masalah. Hamil terpaksa dikawin nantinya. Maka kenapa dendanya lebih tinggi, didorong cik atuh zina mah jeung di luar kelompok, ulah dengan sesama kelompok gitu. Nanti kalau kita perhatikan itu semua ajaran itu serba duit Pak. Jadi kalau sekarang mulai terbongkar oleh PPATK bahwa Panji Gumilang punya rekening sampai 256 rekening dengan jumlah uang triliunan, di mana? Dari mana uang itu? Nanti akan terjawab Pak, karena ajaran sesat ini semata-mata neangan duit Pak. Jadi ajaran itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa menjadi duit. Zina, tinggal denda, bayar denda, sudah bebas dosa zina. Siapa yang tidak mau mungkin asal boga duit 200.000 nges zina, tinggal lapor, bayar gitu ya. Yang ketiga, ajaran sesat mereka itu diantaranya tidak wajib mengqadha saum. Jadi kalau mereka saum misalnya batal, mungkin karena sakit atau karena dalam perjalanan atau karena wanita sedang haid misalnya, batal. Tidak wajib diqadha. Cukup bayar denda deh, duit deh. Jadi bayar denda. Nah, orang sering bertanya-tanya, loh, itu pesantren semegah itu luas tanah puluhan bahkan ratusan hektar, di mana duitnya? Sekarang terbongkar lagi rekeningnya triliunan lagi. Nah, di ajaran sesat mereka ini setiap warga negara, nah itu tadi warga negaranya itu yang ada di teritorial, bukan yang ada di, ya ada juga di Al-Zaitun, cuma sedikit itu, yang banyak ya di teritorial, di masyarakat. Setiap warga negara itu wajib menyetor uang untuk negara. Jumlahnya ditetapkan 22 tahun yang lalu ini 800.000 per orang. Ya, harus nyetor itu. Belakangan saya dengar itu sampai 2 juta. $800.000 di mana? Sementara para korbannya itu warga negaranya, saya katakan tadi kebanyakan buruh, karyawan, mahasiswa.
Ada yang SMA, ada yang baru SMP, Pak. Kalau buruh, karyawan itu yang paling banyak dalam catatan kita pada waktu itu KHTEK, Pak. KHTEK itu paling banyak yang korbannya dulu ya. Sampai perusahaan goyang itu kan, ngeri. Nah, dari mana mereka punya uang harus setor per bulan 800.000 bahkan sampai 2 juta? Salah satu lagi ajaran sesat mereka itu, karena orang di luar kelompok mereka itu kafir, bukan hanya halal darahnya, tapi halal juga hartanya. Maka setiap warga negara mereka berhak untuk mengambil harta orang di luar kelompoknya dengan segala macam cara. Ya rata-rata mereka itu kalau sudah nggak punya uang nekat. Sekarang kalau mencuri harta orang lain ya bisa ketangkap, ya ada urusan hukum kan itu. Maka yang paling aman mencuri harta orang tua. Maka kebanyakan orang tua yang anaknya jadi korban kelompok ini bangkrut. Gimana kata mereka? Percuma saja rumah dikunci, orang pencurinya ada dalam rumah. Itu di Subang itu kita dapat pengaduan dari beberapa orang tua itu yang sertifikat tanah, sawah habis semua. Karena si anak harus setor, Pak. Si warga negara itu harus setor. Di Lewi Panjang, itu di Bandung dulu, wah banyak kelompok-kelompoknya itu. Mereka kos-kosan, Pak. Karena pisah dengan orang tuanya. Sebab susah katanya hidup dengan orang tua yang masih kafir. Lagi pula duitnya sudah habis. Mereka kos-kosan itu. Waktu kita bongkar ini sempat kita gerebek di Lewi Panjang. Itu di ruangan ya paling 4x6. 9 orang di situ. 7 pemuda, 2 pemudi tidur bersama-sama. Negara Islam Indonesia, Nukia. Yang satu orang tidur di atas lantai, Pak, mereka itu. Yang satu orang langsung kita bawa ke rumah sakit. Fisiknya sudah repot sekali. Kenapa mereka hidup sampai seperti itu, Pak? Harus setor. Mereka nggak punya uang, lalu makan bagaimana? Kadang-kadang mereka makan, kata pengakuan mereka, nasi dengan daun balutas, Pak. Daun balutas tahu? Yang biasa dimakan oleh kambing gitu. Mereka makan. Wadah mereka pada kurus segala macam. Loh, kenapa mereka bisa sampai begitu? Sebab kalau tidak setor, itu sampai diludahi muka mereka oleh pimpinan itu. Kalau nggak disiksa. Kok bisa mereka, kenapa tidak keluar? Berani keluar, berani ngomong. Ancamannya mati. Jadi cara mereka merekrut ini ya, hati-hati ini ya. Cara mereka merekrut itu rata-rata dibawa ke Jakarta, Pak. Kalau dari Bandung itu. Jadi ada pengalaman itu, seorang perempuan baru lulus SMA. Namanya Gina, saya masih ingat itu walaupun sudah 22 tahun. Lagi ngaji di Pusdai, Pak.